Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa setanah air dan semanusia, pada kesempatan ini saya bersimpuh dengan hati tawajuh atau lemprak pinara di rumah kosan mbak dengan di rumah ini. Kang Pras. Kalau tidak rumah ya tempat bacaan buku. Cocok. Karena Pras ini sebagai ya seperti sahabat ya, teman dia ya. Dan saya tahu dia asli Jepara dan sekarang berumah tangga di Jogja karena kuliahnya di sini dan bisa tari sufi. Dan dia bergabung dengan Gus Waidi Syafi'i di Sewon Bantul dalam kaitan spiritual, karena tari sufi yang dimiliki juga harus memiliki pemahaman juga pengalaman spiritual di Jalaluddin Rumi, Pondok Pesantren Jalaluddin Rumi milik Gus Waidi itu. Dan saya bahagia ini atas kebahagiaan Kang Pras ini, sudah berkeluarga, sudah anak 2, baru saya tidak ya, tanpa mengurangi kedekatan itu Pras, saya juga bahagia atas anak-anakmu yang dianugerahkan oleh Allah dan juga atas ikhtiarmu yang tak pernah mandek, karena saya melihat dirimu tuh spiritnya yang menjadi inspirasi, gigih dan omong ceplas-ceplos. Omong ceplas-ceplos ki ono alamate ngene Mas, cara Syekh Rumi. Omong yang spontan itu tanda bahwa antara hati dan tindakannya tidak ada dialektika. Kuwi malah jero meneh ana tanda kedekatan dengan Tuhan, karena dia tidak bisa basa-basi. Nah, disitulah rahasia kalau orang itu omongnya spontan dan itu berwujud kebaikan, dan disitu tanda dari kedekatan itu sendiri. Semoga dianugerahi. Teman-teman, kita ini sudah kumpul di Jogja lama, sering tampil bareng, dan tentu sepanjang berapa tahun ya bisa tari sufi sejak itu? 5 tahunan. Minimal 5 tahun ya, 5 tahun. Dalam pengalaman pelayanan masyarakat itu bukan waktu yang singkat. Dan ini karena Kang Pras ini sudah berkeluarga ya, ujung dari perjalanan tari sufi itu saya anjurkan, dan malah bisa kaitan pribadi saya wajibkan masuk thariqah yang muktabar itu, An-Nahdiyah itu. Insyaallah bah. Ya sambung rohani lah. Ya sambung doa. Kang Pras untuk berbagi ya dengan tari sufi yang saya cek itu sekitar 4.000 di Indonesia. Itu kan punya jenjang-jenjang, ada yang anak-anak gitu, ada yang remaja yang masih labil, ada yang sudah mengendap ya, dari remaja masa transisi menuju keluarga. Yang saya tarik ke wiling adab itu adalah anak yang sudah pengendapan dari transisi menuju ke rumah tangga itu. Jadi sudah mulai saya petani untuk memakai telur putih dengan syarat tertentu ya, dan ini tidak ringan. Tentu Pras, ada pengalaman yang saya miliki saat saya menari bersama anak-anak di aula, bahwa hati itu kalau dipakai zikir ternyata seperti lampion yang menyala gitu kan. Dan setelah saya mandek, saya lihat ketok wongi, baru saya tahu bahwa Syekh Rumi, ayo menari bersamaku bersama bintang-bintang. Mungkin simbolik dari hati yang menyala itu ibarat bintang-bintang di cakrawala yang tak terbatas. Monggo Kang Pras, ini jenengan berkisah sejak mula bisa tari sufi sampai menemukan sebuah suasana spiritual yang bisa, kalau boleh nih kau ceritakan supaya pesan tari sufi kepada teman-teman bisa meningkat. Ini akhirnya setelah saya bujang menikah punya anak 2 baru disambangi. Wesis nyanyi nih. Tapi
belum afdol. Kalau saya belum dicapingi, ya sudahlah. Saya yakin Yai Budi itu tidak bawa buat saya. So, Sudah aku dicapingi kanggo aku saya lah. iki lopo. Enggak, ini dicapingi kan ketok ben kaya tenanan wis. Jadi ini lingkaran yang mengerucut ya Allah, nanti bisa diimboi ya turban ya. Masalah ini ya alhamdulillah. Nah ini ya, wes, alhamdulillah. Tari sufi perkenalannya sebenarnya tari sufi bagi saya adalah medium setelah saya nganggur dari kuliah. Medium nganggur dari kuliah itu kan mau stres. Wah, ada kegiatan ini ngopo Pak. Akhirnya pada waktu itu saya lupa 2000 berapa ya, 2013 atau mau ke 14 itu kan baru ramenya tari sufi gitu. Tentu saya masih Jepara, Jakarta itu. Saya di rumah itu nyoba muter-muter itu akhirnya bisa sedikit-sedikit lah. Akhirnya saya kontak Yai Budi. Yai, saya di Jogja tapi saya mau belajar tari sufi ini kemana? Akhirnya diarahkan ke Mbak Umi. Mbak Umi akhirnya saya belajar sama beliau tapi akhirnya diarahkan lagi ke tempatnya Cak Kuswaidi. Terus pertemuan di Jogja dengan apa ya kalau urusan aku di Jogja. Ayo nari. Tapi waktu itu masih tidak sekemruyuk ini kan sudah ribuan, kalau dulu masih puluhan lah. Kalau sekarang ke Jogja itu aku tak pernah dihubungi meneh. Ketunggul aku mati anak dek dodol buku. Asline ya ora ya. Daripada ngemel bocah iki ra usah wis. Sekarang kami tidak pernah ngabari kalau ke Jogja ya tak apa-apa wis. Pernah dapat kabari. Jadi gitu. Orang ngabari tapi diparani. Iki wis perjalanan 5 tahun lho hebat. Nyanyi. Jadi seperti itu. Turban ya sudah wis lali tahun piro lah situ-situ. Nah ukuran piro ya? 6 ya kepalanya 5. Iya. Jadi seperti itu. Sebenarnya tari sufi pada awalnya saya spiritnya bukan untuk rohani ya. Tapi karena untuk mengobati stres aku gak ada kegiatan, ada kerjaan, akhirnya saya belajar tari sufi itu. Tetapi ya mungkin keberkahan dari tari sufi saya dapatnya kan kalau job yo ngamen lah dalam tanda kutip itu kan di kampung-kampung. Jarang sekali acara yang besar. Sama Abah dibantu di dan sekarang pun ya masih seperti itu. Gak tahu kenapa jalannya cuma yang enggak sak iso sugih lah Bang, gua aku nganu. Soalnya rata kenal. Soalnya gini dalam kaitan apa ya, kau bilang stres itu kan pada singgasana luka Tuhan bermahkota. Alhamdulillah. Ngono loh. Sekarang diangkat. Iya. Tari sufi alhamdulillah DKI Jogja pada waktu itu masih cuma berapa ya? Saya, Mbak Umi, Trias, terus empat orang lah, satu lagi 4 lah, masih 4 itu saya laki-laki sendiri, ceweknya 2. Nah itu banyak sekali. Terus tambahan naik Gus Kuswaidi kecil itu, terus ada lagi yang Malang yang sekarang gede itu Muham. Nah, itu ikut itu saya punya aibnya banyak kali itu. Gak wani maksudnya, saya ikut menggong ya. Punya aibnya banyak itu dia. Nah, seperti itu akhirnya perjalanan tetapi ternyata ya mungkin ya ada kontak rohani dengan beberapa orang, akhirnya nyambung dengan ketemu guru-guru rohani pewirling yang sepuh-sepuh. Iya. Akhirnya ketemu kasih sedikit ya akhirnya ya pernah sekarang ketemu Aat juga. belum pernah. Waktu itu di Semarang saya tidak berangkat. Nah, seperti itu. Jadi apa ya bagi teman-teman yang wirling memang pada kalau Yai Budi bilangnya grassroots ya. Mas Pokomen saya juga bilang seperti itu. Kalau saya kan bagi saya setelah beberapa tahun ikut tari sufi akhirnya menjadi salah satu kalau kata Gusmi jalan terabas. Oh aku mau rusak lagi ketemu nih kalau kiai-kiai kan seperti itu. Itu jalan terabas akhirnya yo sidik-sidik sekarang paham majelis. Itu minimal seperti itu. Ya dan setelah tahu mungkin malah tambah pedih. Ya itu salah satunya Bang. Iya. Pengalaman tari sufi alhamdulillah akhirnya membawa kemana-mana. Yang biasanya tidak pernah masuk ke pesantren akhirnya bisa masuk pesantren, ke Garut sama Gus Chandra. Beberapa akhirnya bisa masuk ke sana, ke lingkungan sana. Terus akhirnya bagi teman-teman lah ya ini saya juga pengalaman. Saya dulu juga memang
awalnya ya rusak-rusakan dalam tari sufi, tapi insya Allah nantilah pada suatu kalau sudah waktunya nanti bakal ketemu titik di mana kalau mau main-main dengan tari sufi itu malu sendiri, tidak berani, akan malu pada saatnya. Itu sekarang sedang saya alami dan saya sekarang sudah lama sekali, terakhir setelah 6 bulan baru nari itu sekali kemarin. Itu pas beruntung ada anak-anak kecil seanakku segini, mereka ikut nari, kecil-kecil. Wah. Dan anak kecil itu bedanya dengan orang-orang gede itu, mereka langsung melakukan. Sementara orang dewasa kayak kita itu tanya dulu mumet orang mas. Itu karena ada aspek kesucian di dalam dirinya yang meluap, ya karena dia tadinya nggak bisa berjalan, nggak bisa ngomong, dan itu luapan gembira kalau anak, dan hatinya itu tanpa detoksifikasi gitu loh. Kalau sing wis remaja ora wis rada ana tayang, itu butuhnya detoksifikasi yang berefek bingung, ngeluh, biye. Nah setelah katakanlah di puncak kebingungan itu sebenarnya tiket kata Rumi menuju kepasrahan, dan itu sudah kau lampaui itu. Iya kan? Nah, salah satu keberkahan dari sufi ya ini hasilnya. Jadi ketika kita itu sudah menyelami tari sufi, salah satunya adalah pelayanan. Akhirnya karena tidak ada kegiatan maka mencari-cari sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Saya satunya ini bikin bacaan buku. Kalau teman-teman pengen ikut meramaikan ya boleh wes gitu. Ini dan di sahabatmu Muham itu juga punya gubuk juga punya perpus semacam inilah pokoknya untuk masyarakat dan ini teman-teman saya sebut tadi sebagai inspirasi ini dan kaitannya dodolanmu piye Prasna? Oh iya sama sebenarnya. Ini dodolan main-main. Jadi gini, ketika saya ini itu seperti kaosku ini kafe main. Jadi ini cuma main-main. Ketika saya menemukan, karena bergulat dengan buku anak kan lama. Jadi saya tahu harganya ini kalau di toko buku pasti mahal. Akhirnya saya beli dulu. Saya endapkan minimal dengan niat itu nanti kalau ada yang beli ya sudah itu jodohnya, karena ini pasti lebih murah di toko. Jadi saya minimal itu tak simpan dulu, nanti kalau katanya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Kalau ini sudah laku ya tenang aja, uangnya itu juga akan kembali ke sini juga. Kalaupun ada laku nanti saya akan belikan lagi untuk inventarisnya bacaan buku. Karena yang tahu sendiri ada yang membantu, saya terima kasih untuk teman-teman yang membantu. Tapi ya saya juga enggak cuman itu, saya juga beli sendiri buku-buku ini. Karena buku anak saya bilang yo untuk larang. Tapi memang burung terbang itu hanya dengan yang sejenis. Karena yang kau suka itu anak-anak dengan hati yang sudut pandang bersih tadi. Mungkin ya itu tadi jiwamu yang bersih ketemu dengan anak-anak yang kompor iya. Burung terbang hanya yang sejenis. Ngompori. Dan gini kaitannya dengan anak. Sementara orang mungkin enggan ya, Pras ya, gengsi atau apa. Tapi kan dalam kaitan adab, kamu sepertinya merubuhkan larut di dalam dunia dia gitu loh. Nah ini kan ngebroke ego tuh. Ya. Otomatis itu. Karena kamu harus seperti dunia dia gini deh, gini, oh ini bukan, ini kan gitu. Saya sendiri kalau di hadapan tari sufi yang anak-anak juga saya harus merunduk ke dunia dia kan gitu. Ya insya Allah seperti itu Pak. Berkati Abah, berkati semua, berkati Cakos, guru-guru semua saya terima kasih lah. Ini juga nyadong nanti habis ini doakan yo minimal duwe omah lah Bapak. Amin. Kabul. Cara bakal dari kabul. Pras, ini dikasih nomor WA-mu supaya orang yang mau ikut serta membantu dalam kaitan romantik kamu dengan masyarakat. Yang kedua, siapa tahu yang butuh bantuan buku untuk apa yang menjadi kebutuhan mereka ya, keluarga bisa, instansi bisa, gitu kan. Dan dari jarak yang paling jauh sekalipun mungkin di luar Jawa bisa dipakai. Ya siap. Ya oke. Oke.
saya ada kegiatan namanya bacaan buku. Itu salah satu mungkin berkahnya saya ikut dari Cakos, dari Yai Budi, berkah Wirling Dervis. Ya saya berkegiatan seperti itu, berkegiatan bersama anak-anak. Teman-teman yang ingin partisipasi di bacaan buku boleh bisa hubungi nomor saya 085 729 33 4820. Aja berubah loh. Enggak, insya Allah Pak. Kalau enggak lali misalnya pulsa. Diulang Bro soalnya 085 729 33 4820. Nah itu insya Allah aktif terus kalau nggak hangus gara-gara lali misalnya pulsa. Coba jenengan ikut-ikut komen atas kumpul sama Pras. Wah, menurut saya ini kegiatannya sangat bagus karena sekarang ini di Indonesia sedang kekurangan minat membaca. Iya. Dengan adanya buku-buku seperti ini, anak-anak menjadi lebih tertarik dengan melihat gambar-gambar yang 3D menurut saya. Iya. Iya, itu pop up namanya. Itulah pokoknya Mas. Seneng anak-anak Seneng, ya. Dan kaitan ya, Halia Pras, tindakan Pras ini menurut bagaimana? Kang siapa namanya? Kang Samsul. Kang Samsul. Ya, aktif di apa di kampung ini? Muda-mudi. Muda-mudi. Remaja ya. Iya. Coba lagi dilanjut Mas. kesaksian cintamu atas Pras ini. Menurut saya walaupun ini gerakan yang masih bersifat kecil-kecilan tapi sangat bermanfaat karena bagaimanapun meningkatkan minat baca dari usia dini dengan modul-modul seperti ini sangat berpengaruh pada sistematika berpikir dari anak tersebut. Iya. Terus. Nah terus hubungan privasimu sama Pras itu loh. Kalau ini kan. Wah ini baru ketemu Bapak. Sampean salah komen Bang. Agak merodok kan bisa Wah, ini salah satu buku-buku yang saya diberi sama orang bisa pesan. Oh ini enggak, ini saya dikasih nih. Oh, Aduh. Bisa tapi dicarikan Asian Foundation ini dari Mbak. Yeah. Nah, seperti ini nih. Ya, ya, Pak. Terus apalagi tadi nyanyian Nanti tak tambahin. coba mata nana jadi. Enggak nanti sendiri Mbak. Ya ini tadi yang nyanyian mana tadi? Ini. Iya. Nah, ini saya bebaskan anak-anak boleh main ini. Ini termasuk yang rare ya, yang disukai anak-anak karena ada ngerekam lah, mau nyanyi gitu, ini buat anak-anak. Jadi saya bebaskan, tapi untuk yang pop up karena rada eman-eman lah, karena ini kan bahaya karena hati-hati, jadi perlu pendampingan. Dipateni dulu Pras. Nah ini bisa mati Pak. Ya terima kasih teman-teman, ini suasana yang indah menurut saya dan ini rumah cinta juga bagi anak-anak ini, bisa suka-suka masuk, tentu agak repot sidik ya Pras ya. Iya Mbak, tapi alhamdulillah ini di belakang tapi anak-anak pada ke belakang itu Mbak contohnya itu. Anak-anak ngaji depan sini, belakang main. Alhamdulillah. Dan ruang atau rumah yang seperti ini diberkahi oleh Pras. Ya Allah, amin amin amin. Ya. Makasih dan semangat ini Kang. Semangat Pak. Ya, Aci Pras kamu. Sini. Bareng sini. Gini. Top. Jempol sini. Sini. Apa jenenge apa? Jempol sini. Gini ya ini. Ya apa jenenge iki lho, kenduri ya Pak. Bacaan buku. Bacaan buku. Top. Terus Allah masukin no. Allah masukin sugih ngene lho. Tangannya gini loh, Allah masukin. Wes yo. Sugih amin. Muga kaji waras. Dan terakhir simbol tari supaya I love you. I love you. Pras keluarga aku bahagia atas bahagia. Oke. Sekian teman-teman. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban di Nusantara yang indah sebagaimana bacaan buku yang dikelola Pras ini. Memang kecil bagi cita-cita, itu bagi benih terpendam dalam tanah. Seiring musim Pras akan tumbuh dan membuah berkah. Allah maafkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.